Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditujukannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, yang kusampaikan padamu pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah yang disiapkan untuk kita minggu ke-6 setelah Trinitatis adalah sungguh-sungguh beriman dan bekerja. Sudah menjadi keharusan bagi setiap orang untuk bekerja mencari nafkahnya. Siapa yang tidak bekerja, ia tidak usah diberi makan. Siapa yang malas bekerja, ia akan jatuh miskin. Dan siapa yang rajin bekerja, ia sedang akan menuju kepada kekayaan. Untuk itulah, tidak ada alasan untuk tidak bekerja. Dan yang terpenting, bekerja itu adalah perintah Tuhan. Dan Tuhan Allah sendiri bekerja, menciptakan segala yang ada, hingga saat ini Ia juga tetap bekerja, menyelamatkan ciptaannya. Apapun pekerjaan yang dipercayakan Tuhan untuk kita, haruslah dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan baik dan dengan penuh kejujuran. Pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kita sudah disesuaikannya dengan kemampuan kita masing-masing, dan penghasilan kita pun tidak harus sama satu dengan yang lain. Ada yang sedikit saja, ada yang sedang-sedang saja, dan ada yang banyak. Seperti dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang benih yang ditabur. Benih yang jatuh di lahan yang subur itu ada yang menghasilkan 30, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali. Dan itu tak mengapa. Yang penting ada hasil yang didapat dari yang dikerjakan dan cukup untuk keperluan hidup. Keperluan seorang pejabat tinggi tidak harus sama dengan keperluan seorang petani, atau keperluan seorang dokter sudah pasti lebih banyak dari keperluan seorang penjual keliling. Sehingga tidaklah mengherankan jika pendapatannya juga berbeda-beda. Yang penting apapun yang kita kerjakan harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan baik dan jujur, serta tidak serakah. Tuhan mengerti keadaan kita, Dia tahu kemampuan kita, dan Dia juga tidak memaksa kita bekerja melebihi kemampuan yang ada.
Seperti dalam perumpamaan tentang talenta yang diberi 5, hasilnya 5 juga. Diberi 3, hasilnya 3 juga. Diberi 2, hasilnya 2 juga. Diberi 1, hasilnya diharapkan 1 juga. Tapi sayang, dalam perumpamaan ini yang punya 1 tidak mau mengerjakannya. Ia malas dan menurut Tuhan dia seorang penjahat, sehingga ia dihukum oleh pemberi talenta itu. Dari perumpamaan ini jelas sekali bahwa orang malas tidak disukai Tuhan. Semua orang harus berhasil mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan kemampuan yang ia punya. Namun begitu bukan berarti kita bekerja tiada henti-hentinya, sehingga istirahat atau tidur pun atau menikmati yang dikerjakan pun tidak sempat. Bukan begitu. Orang yang dikasihi Tuhan, waktu tidur pun diberikan Allah kepadanya rezeki, vocatio. Namun ini bukan hendak mengatakan bahwa tidur saja pun boleh, tidak usah bekerja, bukan begitu. Tapi hendak mengingatkan bahwa Tuhanlah yang memberi rezeki kepada orang-orang yang dikasihinya lewat pekerjaan-pekerjaannya. Dan bahkan waktu tidur pun Allah memberkatinya. Jadi jangan pakaikan waktu istirahat untuk bekerja. Kalau sudah waktunya tidur, tidurlah. Sebab bukan karena kekuatan bekerja maka kita mendapatkan hasil, tapi karena berkat-berkat Tuhan. Dalam Nasotbah jelas dikatakan bahwa umat Tuhan akan mendapatkan berkat-berkat bukan karena mereka gigih bekerja, tapi kalau mereka mendengar baik-baik perintah Tuhan yang disampaikan kepada mereka pada hari itu, yakni mereka tidak boleh menyembah ilah-ilah lain yang ada di tanah Kanaan, karena di sana banyak bangsa yang menyembah ilah-ilah atau berhala-berhala. Tentunya mereka harus bekerja, tapi yang terpenting untuk mendapatkan berkat adalah mendengar baik-baik perintah Tuhan dan melakukannya. Jika ini diperhatikan dilakukan, umat Israel mereka akan unggul dan diberkati dalam segala hal, dalam hal makanan, anak-anak, pekerjaan, melawan musuh, dan lumbungnya akan dipenuhkan, dan status sosialnya yang tinggi. Mereka menjadi kepala bukan menjadi ekor. Semua ini akan mereka dapatkan apabila mereka tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang diberikan Tuhan kepada mereka, yakni untuk tidak mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam rangka peningkatan ekonomi jemaat yang menjadi nama minggu kita saat ini, maka bekerjalah dengan sungguh-sungguh, dan yang terpenting berimanlah dengan sungguh-sungguh. Jika sudah bekerja dengan sungguh-sungguh dan sudah beriman kepada Tuhan, tetapi tetap saja tidak mendapatkan berkat-berkat itu, tetaplah setia kepada Tuhan. Sebab orang yang setia dalam segala keadaan, merekalah orang yang paling diberkati. Sebab padanya terdapat berkat-berkat rohani yang jauh lebih hebat daripada berkat-berkat jasmani di atas, yang dicurahkan dari surga memenuhi hati dan pikirannya. Sehingga yang terpenting bukan lagi harta kekayaan dan status sosial yang tinggi, tapi harta-harta di surga. Itu jauh lebih penting dari segala yang ada, kedudukan yang ada di dunia ini. Kejarlah itu dan bekerjalah dengan jujur. Seorang penjual jangan menipu timbangan. Seorang penegak hukum jangan menerima suap. Seorang pegawai kantor apapun itu jangan pilih kasih kepada setiap orang yang datang ke kantor saudara. Layani semua orang dengan baik. Seorang hakim berilah putusan yang adil dalam pengadilan. Seorang pengusaha keuangan jangan menipu orang. Jika dalam pekerjaan-pekerjaan ini pun saudara tidak terpercaya, mustahil saudara mendapatkan apa yang menjadi bagian saudara dalam kerajaan Allah. Inilah arti perumpamaan yang ada dalam ugen kita tentang Mammon yang tidak jujur. Siapapun yang tidak setia dalam perkara kecil, ia tidak setia dalam perkara besar. Bekerjalah dengan iman yang teguh. Niscaya kebutuhan kita akan diberikan Tuhan. Jika sudah mendapatkan hasil, jangan lupa menikmatinya selagi masih ada rasa untuk menikmati. Sebab akan tiba waktunya rasa itu pun hilang. Adapun yang mau dinikmati tapi tak bisa lagi dinikmati, dan bersukacitalah senantiasa pertama-tama dengan seisi rumah, dengan anak-anak saudara, dengan istri atau suami saudara, sebab mereka adalah pemberian Tuhan untukmu. Jangan sia-siakan waktu yang ada, sebab itu tidak selalu ada. Mungkin sekarang saudara masih sehat, tapi esok atau lusa tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Mungkin saudara akan sakit atau berpulang ke pangkuan Tuhan tanpa menikmati jerih payah
saudara sama orang-orang yang mencintai atau saudara cintai. Dan di atas semuanya jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan atas semua berkat-berkat-Nya. Dan bawalah persembahan terbaik ke rumah Tuhan. Apa yang kita dapatkan berasal dari Tuhan. Amin.